Baik, mungkin kita mulai saja untuk kelasnya, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas PowerPoint pada malam hari ini. Kelas PowerPoint pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Sekar. Kepada Kak Sekar, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Sevi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas PowerPoint Digital Area Skill. Sebelumnya saya Sekar yang nantinya jadi mentor teman-teman ya di kelas PowerPoint ini. Seperti itu. Oke, sebelum mungkin nanti kita langsung masuk ke kelasnya pada malam hari ini, jadi saya mau jelasin sedikit nih terkait kelasnya. Oke, selama kelas nanti kita akan membahas 3 materi, teman-teman. Kalau untuk malam ini nanti kita akan bahas mengenai pengenalan dari PPT-nya itu sendiri ya di awal gitu. Kemudian selanjutnya nanti akan saya paparkan terlebih dahulu materinya terkait pengenalan slide-nya. Setelah kita kenal PowerPoint-nya, kita juga perlu tahu pengenalan dari slide-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu nanti ada menulis di dalam slide. Jadi nanti ada beberapa fitur yang akan kita gunakan untuk menjelaskan di materi ini ya, untuk kita bisa belajar bareng di materi yang ketiga ini. Nah, untuk sistemnya teman-teman di kelas ini, nanti saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk materinya, kemudian setelah itu saya akan membuka sesi prakteknya, jadi nanti boleh teman-teman yang sedang di depan laptop mungkin ya teman-teman, silahkan dibuka PowerPoint-nya biar nanti kita bisa praktek bareng, nanti saya akan beri tugasnya, nanti kita akan bahas tugas 1 ya teman-teman. Nah, itu nanti akan saya praktekkan sekalian, kemudian setelah itu baru saya buka sesi untuk tanya jawabnya, seperti itu. Oke, mungkin, perkenalan dari saya cukup ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait kelasnya? Sebelum saya langsung masuk ke materi nanti, langsung masuk ke kelas? Boleh silahkan kalau ada yang ditanyakan, ditulis di kolom chat saja ya langsung, agar tidak mengganggu juga selama jalannya proses. Oh ya, informasi saja untuk nanti prakteknya saya menggunakan PowerPoint 2019 sepertinya, sebentar. Ya, jadi mungkin nanti banyak banyak fitur-fitur yang berbeda ya di versinya teman-teman. Kalau misal versinya beda gitu, boleh nanti ditanyakan di sesi tanya jawab di akhir ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai kelasnya di 20.07 ya teman-teman. Nanti kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, baik, sepertinya belum ada pertanyaan dari kalian, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke kelas kita ya pada malam hari ini. Kelas PowerPoint. Pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan dari PowerPoint itu sendiri. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat ya screen-nya? Kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai PowerPoint, kita perlu tahu terlebih dahulu PowerPoint itu apa sih gitu. Jadi di sini bisa terlihat ya, welcome to PowerPoint. Kemudian apa itu PowerPoint?
Microsoft Office Specialist PowerPoint merupakan program aplikasi Microsoft Office yang fungsinya itu sebagai media presentasi multi-slide dan paling banyak digunakan saat ini ya teman-teman ya. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan di berbagai bidang seperti seperti pelajar, kemudian ada di perkantoran juga, bisnis, pendidik, atau, di ini ya, apa namanya, pelatihan seperti ini gitu. Kehadiran PowerPoint itu memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah fitur-fitur yang sangat menarik dan juga canggih gitu. Oke, untuk fungsinya itu sendiri, Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utamanya itu untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan juga suara. Untuk kelebihan-kelebihannya atau fungsi-fungsi lainnya itu bisa terlihat di sini ya teman-teman ya. Yang pertama, PowerPoint itu dapat memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Yang kedua, mmm PowerPoint juga memiliki berbagai macam tools yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian yang ketiga, PowerPoint juga memiliki fitur kolaborasi. Yang keempat, template yang disediakan oleh PowerPoint itu sangat bervariasi. Jadi teman-teman, jangan khawatir ya teman-teman, karena di PowerPoint juga ada template yang sangat bervariasi, bisa teman-teman langsung gunain aja gitu. Kemudian yang kelima, itu bisa diimpor ke dalam bentuk PDF, seperti itu. Jadi bisa di-print gitu ya teman-teman nantinya kalau misal teman-teman presentasi, itu, bisa pegang hard file-nya, gitu. Oke, untuk fitur dari PowerPoint itu sendiri bisa terlihat ya teman-teman menu-menunya. Yang pertama ada menu file, ini biasa ya di setiap paket aplikasi Microsoft itu umumnya itu ada menu file. Nanti isinya bisa kita lihat saat sesi praktek ya teman-teman ya. Ada menu file, kemudian yang kedua ada menu home. Ini juga ada di, paket aplikasi Microsoft umumnya. Terus ada menu insert, ada desain, transisi, dan animasi, itu hanya ada di PowerPoint ya teman-teman. Kemudian ada slideshow, itu juga di PowerPoint. Dan yang terakhir ada review sama view. Oke. Oke. Untuk materi yang pertama, pengenalan dari PowerPoint, cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di materi kedua adalah pengenalan dari slide-nya. Jadi teman-teman, slide itu adalah lembar kerja di PowerPoint. Jadi kalau misalkan, teman-teman bisa lihat di sini, ini masih kebuka ya screen-nya ya. Bisa dilihat di sini, ini saya buka PowerPoint, kemudian di sini terlihat ya, ada, lembar kerja. Nah, lembar kerja di sini itu adalah slide, dinamakan sebagai slide. Slide itu yang ada di sini. Kemudian, di materi yang kedua ini kita akan teman-teman diharapkan bisa mengetahui apa itu slide, kemudian bagaimana cara teman-teman bisa mengubah ukuran slide, orientasi slide, dan juga di mana sih urutan slide itu, seperti itu. Jadi teman-teman bisa terlihat ya di sini ya, untuk slide itu adalah lembar kerja dari PowerPoint. Letaknya di sini, di bagian tengah-tengah ini, kemudian untuk urutannya teman-teman bisa lihat di bagian kiri, itu ada urutan dari slide-nya ya, udah ada nomornya juga. Selanjutnya untuk mengubah ukuran dan juga orientasi dari slide-nya itu bagaimana? Teman-teman bisa langsung ke tab desain. Di sini bisa terlihat, di sini ada slide size, teman-teman klik aja, kemudian teman-teman pilih yang custom slide size. Bisa dilihat ya di sini teman-teman, di sini ada slide size-nya, jadi teman-teman bisa atur untuk ukuran dari slide-nya. Selain itu, teman-teman juga bisa, eee, atur orientasi slide-nya, mau itu potret ataupun landscape. Selain slide-nya, orientasi dari notes, handout, sama outline-nya juga bisa kalian atur di bagian sini. Jadi untuk ukuran dan juga orientasi slide itu teman-teman bisa lihat atau atur di di tampilan ini ya teman-teman, di tab desain, kemudian teman-teman bisa pilih yang
customize ini, lalu lanjut pilih yang slide size-nya, ini ya, kemudian tinggal pilih yang custom slide size, gitu. Tinggal dipilih aja untuk size-nya, ini lumayan banyak ya teman-teman ya, kemudian untuk orientasinya, silahkan dipilih aja sesuai dengan kebutuhan presentasi teman-teman. Kalau sudah, silahkan teman-teman klik OK aja, gitu. Oke, kemudian di materi yang kedua, kita juga diharapkan bisa, memberi penomoran pada slide yang sudah kita buat. Misalkan di sini saya ada 4 slide nih teman-teman, yang saya mau tampilkan ya. Kemudian, saya ingin memberi penomoran pada slide-slide ini. Itu teman-teman tinggal ke tab Insert, lalu di sini ada slide number, boleh langsung aja pilih slide number, terus teman-teman bisa pilih yang slide number dicentang ya, di slide ini, kemudian diklik aja yang apply to all. Nanti langsung muncul ya teman-teman ya untuk, nah ini, penomorannya di bagian kanan bawah, udah langsung ada nomornya, gitu, di bagian sini. Oke. Oke, selanjutnya setelah penomoran teman-teman, nanti di materi selanjutnya itu kan kita akan membahas beberapa fitur nih teman-teman. Nah, fitur-fitur yang akan kita bahas itu ada di 2 tab. Jadi ada di menu home sama ada di menu insert. Nah, di menu home nanti kita akan belajar di font sama di paragraf ya teman-teman ya. Di sini nanti kita akan belajar kalau di font itu jenis fontnya, ukuran font, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di paragraf itu nanti kita akan belajar di bagian bullet sama numberingnya gitu. Kemudian untuk di menu insert, itu nanti kita akan, belajar mengenai word art. Jadi nanti di sini untuk materi selanjutnya ya teman-teman ya, itu nanti kita akan belajar mengenai word art. Jadi kita akan menambahkan atau menyisipkan word art ke dalam slide presentasi, seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menambahkan untuk materinya, itu kita juga diharapkan bisa mengetahui mengenai section. Jadi teman-teman di sini ada 4 slide nih. Untuk section itu sendiri, itu letaknya ada di menu home, terus teman-teman bisa pilih yang subtab-nya itu yang slides ya. Di sini ada section, bisa dilihat ya teman-teman tampilannya seperti ini. Section itu gunanya untuk apa? Teman-teman bisa lihat, misalkan di sini ada 4 slide, saya ingin mengelompokkan slide tersebut menjadi dua-dua. Slide yang pertama dan kedua itu jadi saya kelompokkan jadi A, dan slide yang ketiga dan 4 itu saya kelompokkan jadi B. Caranya gimana? Itu bisa seperti ini teman-teman. Yang slide pertama itu saya tambahkan section. Terus kita rename aja jadi A. Kemudian di sini kan sudah terlihat ya, ini masih masuk 4-4-nya nih. Tapi kalau mau dipisah, berarti slide yang ketiga saya tambahkan section lagi. Saya tulis ini adalah B. Nah, bisa terlihat ini bisa dikelompokkan ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A itu isinya adalah slide 1 dan 2, sedangkan yang B itu isinya slide 3 dan 4. Ini nanti akan, ada di tugas-tugas selanjutnya nih untuk section itu, gitu ya. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Kita masuk ke materi yang berikutnya yang tadi sudah saya singgung sedikit ya teman-teman ya. Kita akan, belajar mengenai bullet numbering, kemudian word art juga gitu ya, sama font. Jadi, saya coba share screen terlebih dahulu untuk materinya, baru nanti setelah itu kita praktek untuk tugas 1. Oke, sebentar ya.
Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata untuk materinya itu ada di device yang satu kayaknya. Jadi mungkin saya akan paparkan, materinya itu langsung ininya ya, di PowerPoint-nya langsung aja. Oke, materi selanjutnya itu kita akan membahas di menu home. Di menu home itu ada fitur yang akan kita gunakan itu ada di subtab font sama paragraf. Untuk subtab font itu nanti kita akan diharuskan atau diharapkan teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mengganti jenis teksnya, terus ukuran teksnya, bisa dilihat ya, dan fitur-fitur lain yang ada di font. Itu seperti ini. Kemudian untuk, materi selanjutnya itu kita akan, belajar mengenai bullet sama numbering. Untuk bullet itu ada di subtab paragraf, masih di home ya teman-teman. Kemudian di sini bisa terlihat ada bullets ya, di sini tinggal diklik tanda panah bawah, ada beberapa varian. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih dari ini jenisnya, teman-teman tinggal klik aja yang bullets and numbering-nya, diklik aja, di sini masih hanya segini aja ya. Ada bullet sama number. Nah, itu teman-teman bisa pilih nih, mau kasih poin-poin dan penomoran itu dengan gambar atau mau customize. Kalau misal customize, itu teman-teman nanti tinggal klik aja yang customize, nanti di sini kita masuknya ke simbol. Teman-teman bisa pilih aja simbol mana yang mau teman-teman gunakan untuk bullet lebih ke bullet ya berarti untuk ke bulletnya. Nanti tinggal diklik aja, kalau udah tinggal klik OK gitu. Atau kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih mau pakai simbol yang mana, udah tahu karakter code-nya, itu teman-teman bisa langsung aja klik di bagian sini, ditulis, di-search aja ya, terus kalau udah ketemu tinggal diklik OK, seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk numbering ya, itu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau numbering kayak gini emang, hanya kayak gini aja. Oke. Selain itu, teman-teman di sini bisa terlihat ya, kalau misal sudah pilih nih, misalkan ini, itu teman-teman bisa atur size-nya atau ukurannya dan juga color-nya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini mau, bullets-nya itu mau dikasih warna apa, kayak gitu. Atau diganti warna apa. Kalau udah tinggal diklik OK aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk di menu home, sudah kita lanjut ke yang fitur yang ada di menu insert. Selanjutnya itu kita akan membahas atau materinya itu diharapkan teman-teman mengetahui salah satu fitur yang ada di tab Insert. Fitur itu adalah Word Art. Nah, di sini nih teman-teman langsung ke grup teks ya. Di sini ada Word Art, tinggal dipilih. Nah, Word Art ini teman-teman itu biasanya menyesuaikan dengan template atau tema yang kalian pilih. Jadi, setiap template itu pasti akan berbeda jenis Word Art-nya. Seperti itu ya. Ini aja sih sebenarnya untuk materi di pertemuan kita yang awal banget ini ya. Gitu. Terus teman-teman selanjutnya, kalau kita sudah menambahkan suatu fitur ke dalam slide PowerPoint ya, contohnya kayak tadi, saya sudah menambahkan satu fitur ya, itu font ke dalam PPT. Nah, di font ini kalau sudah kita klik nih font-nya, teks ya, mohon maaf, kita sudah menambahkan suatu fitur itu teks. Nah, kita klik teksnya, itu nanti bakalan muncul sebentar. Itu nanti bakalan muncul, ada tab formatnya nih teman-teman, ada shape format kayak gini. Biasanya nanti setiap kalian atau teman-teman menambahkan apa, suatu fitur ya, entah itu teks, entah itu word art, entah itu picture, atau mungkin, yang lain-lain ya kayak tabel, terus video, audio, dan lain sebagainya, itu pasti bakalan muncul tools-nya. Nah, tools-nya itu isinya adalah format. Tab format itu isinya pun menyesuaikan biasanya teman-teman, gitu. Kalau untuk teks ini isinya itu ada insert shape, shape style, word art style, arrange, sampai ke size-nya. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah beberapa tambahan fitur yang bisa langsung digunakan gitu, atau bisa langsung ditambahkan tanpa harus ke menu-menu ini, atau tanpa harus kita pergi ke menu-menunya, seperti itu ya. Oke, kita materi itu berakhir sampai di tab format teman-teman, nanti kita langsung praktekin aja ya.
Kita langsung praktekin aja untuk tugas satunya. Saya copy dulu di kolom chat biar teman-teman bisa lihat juga. Oke, sebentar ya. Saya nggak lihat, sebentar, nggak lihat ini. Oke, baik teman-teman, boleh silahkan dibuka kolom chatnya. Sudah saya copy-in ya untuk tugas satunya. Yang pertama, kita diharuskan membuat sebuah PowerPoint dengan tema atau template-nya itu metropolitan. Kemudian teman-teman menambahkan hanya 3 slide saja. Slide yang pertama, teman-teman menambahkan judul, tapi judulnya itu menggunakan word art. Jadi bukan pakai teks, tapi pakai word art. Word art-nya itu pakai yang olive green accent color 5. Sepertinya accent color 5 nanti ditambah dengan reflection gitu. Kemudian slide yang kedua itu, menambahkan satu paragraf. Ini masih ada kesalahan ya, saya coba revisi sekalian deh, bentar. Oke, ini bukan 2 sampai 3 kalimat, tapi 5 sampai 7 kalimat ya. 5 sampai 7 kalimat penunjang judul. Font-nya itu teman-teman harus pilih menjadi 24 color black. Oke, gini kali ya, sebentar. Template. Oke, bisa dilihat ya untuk yang terbaru. Nggak ada typo-nya tuh. Kemudian setelah slide 2 selesai, terus teman-teman tambahkan slide 3. Slide 3 itu isinya adalah menambahkan 3 kalimat sebagai kesimpulan dari judul dan juga teksnya, lalu menambahkan bullet customize-nya itu ini. Nanti saya kasih karakter code-nya ya, jadi teman-teman tinggal nyari aja. Setelah itu kalau sudah selesai semua, teman-teman pekerjaannya silahkan diberi nama filenya menjadi nama teman-teman underscore PowerPoint 1, gitu ya. Kita langsung masuk ke prakteknya ya teman-teman ya. Sebentar, mana nih? Oke. Saya izin share screen lagi. Oke, ini saya sudah buka untuk PowerPoint-nya, sudah terlihat ya di layar teman-teman, saya sudah buka PowerPoint-nya. Kemudian di sini kita akan bahas percobaan yang pertama, kita buka PowerPoint, kemudian kita cari template metropolitan. Oke, caranya itu tadi seperti tadi ya, kita buka, terus kalau nggak ketemu pakai yang more themes, terus teman-teman tinggal pilih, search aja metropolitan. Kalau udah nanti bakalan muncul temanya di sini atau template-nya, langsung dipilih aja, pilih yang warna biru ya, paling atas. Udah langsung create aja. Terus kalau udah seperti ini teman-teman, teman-teman langsung tambahkan 3 slide. Ini kan udah ada 1 slide ya, kita tambahkan lagi 2, 3. Oke. Kemudian di slide yang pertama, teman-teman diinstruksikan untuk menambahkan judul, tapi tidak pakai teks, harus pakai word art. Berarti ini tinggal kita hapus aja ya untuk teksnya, itu kita hapus dulu. Oke, terus untuk menambahkan word art itu kita perlu ke tab insert teman-teman di bagian sini.
Lalu teman-teman bisa pilih di group text. Di sini ada word art. Klik tanda panah ke bawahnya, terus teman-teman bisa pilih yang mana yang diinstruksikan. Ini ya, olive green, accent color 5, terus reflection. Pilih yang ini teman-teman. Pakai yang reflection itu ada efek reflectionnya. Terus teman-teman bisa tuliskan judulnya. Misalkan di sini saya judulnya adalah menulis dalam slide. Gini ya. Ini misalkan judulnya. Oke, ini taruh aja di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita lanjut kalau sudah menambahkan judul di slide pertama, teman-teman bisa lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua itu teman-teman boleh tambahkan judulnya terlebih dahulu di sini. Menulis dalam slide. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan teks, ini kan teks nih. Terus di sini teman-teman mau tambahkan kalimat misal. Paragraf ya, mohon maaf. Kalimat 1, kalimat 2, misal gini ya. Minimal itu 5 kalimat dan maksimalnya itu 7 kalimat. Jadi jangan terlalu panjang juga. Tapi jangan terlalu pendek juga ya. 3 kok 5. 3, 4. Terus 5, kalimat 5. Misal seperti ini nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat instruksi selanjutnya. Setelah menambahkan teks di sini ada satu paragraf, terus teman-teman juga menambahkan judulnya. Teman-teman jangan lupa kalau fontnya itu harus diubah jenisnya. Di sini kan masih pakai Calibri nih teman-teman. Langsung aja diubah jenisnya ya. Jadi yang pilih aja tadi apa? Upper black ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau judul itu menyesuaikan saja ukurannya. Nah, di sini bisa lihat ya, di yang untuk paragrafnya. Untuk paragrafnya teman-teman bisa langsung pilih aja, cover black juga, terus ukurannya 24. Setelah itu warnanya teman-teman. Warnanya teman-teman bisa langsung ganti, disesuaikan aja sama template-nya. Misalkan di sini biru, tapi saya mau pakai di sini adalah ini ya, misal seperti ini. Ini saya bebasin sih untuk warnanya, tapi lebih baik disesuaikan sama template-nya gitu. Terus kalau udah semuanya di slide kedua sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke slide yang ketiga. Di slide ketiga judulnya teman-teman pilih buat dulu kesimpulan. Terus di sini teman-teman pilih gini ya, kalimat 1, kalimat 2 di bawah dibikin menurun ya teman-teman ya, biar nanti bisa dikasih bulatnya. Kalimat 3. Ini. Oke. Kalau udah, ini untuk teksnya juga teman-teman perlu ganti nih. Ganti sesuai sama jenis font yang udah diinstruksikan di tugas ya. Paper black. Ukurannya menyesuaikan saja. Kemudian yang ini itu juga perlu diganti. Paper black. Terus warnanya boleh langsung disamain kayak yang tadi. Misalkan ini, seperti itu. Kemudian di slide yang ketiga teman-teman diinstruksikan untuk menambahkan bullets atau poin-poin ya teman-teman ya. Bisa langsung di blok aja, terus teman-teman pilih, ada di menu home ya, pilih yang di subtab paragraf, di sini ada bullet. Teman-teman pilih klik tanda panah yang ke bawah, terus bullet and numbering, ya di sini. Karena bulletnya itu sudah ditentukan, berarti teman-teman pilih yang customize. Oke, sampai sini. Terus kalau udah muncul tampilan seperti ini teman-teman bisa langsung cari aja di karakter code-nya. Karakter code-nya itu 06DE. Nah, ketemu nih. Kayak gini bentuknya. Bentukannya kayak gini, tinggal diklik aja, terus klik OK. Nah, kalau udah langsung muncul kan di sininya ya, di bagian depan. Size-nya teman-teman atur 100% aja, terus color-nya teman-teman bisa sesuaikan sama warna si teksnya. Misalkan ini saya pakai ini.
Kalau udah semua seperti ini teman-teman, silahkan diklik OK. Langsung muncul bullets-nya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, slide 1 sudah selesai, slide 2 sudah selesai juga, dan slide yang ketiga sudah selesai ya, sampai ke bullet ini, penambahan bullet. Kalau sudah teman-teman, silahkan teman-teman ke menu file, terus silahkan teman-teman save ataupun save as. Nama filenya itu nama teman-teman underscore PowerPoint 1. Seperti itu. Ini untuk sesi prakteknya ya mungkin teman-teman. Mungkin saya stop share terlebih dahulu. Oke. Sesi prakteknya saya akhiri teman-teman. Tadi prakteknya itu kita mempraktekkan tugas 1 ya, atau percobaan yang pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh langsung ditanyakan lewat kolom chat ya teman-teman ya. Nanti akan saya jawab setelah mungkin di jam 20.35 akan saya jawab satu-satu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Sepertinya di kolom chat sudah banyak pertanyaan ya. Saya buka terlebih dahulu untuk lihat pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pakai Microsoft Office 365. Oke. Di laptop atau di mana ya, Kak? Atau yang pakai Microsoft Office 365 sebentar. Terus untuk pengumpulan tugasnya, kapan dan di mananya nanti bisa ditanyakan di akhir ya, nanti akan dibantu jawab oleh Kak Sevi. Kemudian Kak jangan cepat-cepat. Oh, tadi terlalu cepatkah untuk prakteknya? Nanti mungkin bisa diulang ya sama aku sebentar. Kak, maaf jalannya jangan buru-buru. Oke. Kalau nggak ada template-nya gimana? Soalnya tahun 2010. Oke. Kalau misalkan teman-teman pakai PPT di versi lain ya teman-teman dan nggak ada template-nya, itu teman-teman bisa gunakan frame, template-nya itu yang frame atau yang integral. Boleh pilih salah satu yang ada aja antara frame ataupun integral. Kemudian nanti kan pasti pertanyaan selanjutnya, word art-nya pasti beda, Kak. Itu gimana pilih yang mana? Untuk word art-nya itu disesuaikan atau teman-teman boleh pilih yang warnanya hampir sama dengan olive green ya. Seperti itu. Di aku template-nya nggak ada, Kak. Oke, boleh ini ya tadi ya. Kalau misalkan template-nya tidak ada, boleh silahkan pakai yang frame atau integral. Itu harusnya ada. Gitu. Pilih salah satu yang ada aja. Ulang yang bulat. Oke, nanti saya ulang yang bulat. Sorry tadi simbol yang di number gimana ya. Oke, nanti ini sama ya, bulat juga. Kak, kalau untuk membuat PPT MOP, oke. Itu nanti ada ya teman-teman ya di pertemuan selanjutnya. Ada dibahas gitu. Pertemuan selanjutnya, ya ada materinya itu. Kalau untuk malam ini kita cuma sampai ini dulu sih pembahasannya. Bisa ulangi nggak Kak? Bisa nanti setelah ini ya. Template gimana nih? Template kotaknya cara ngilanginnya gimana? Template kotak yang gimana ya Kak? Slide yang pertama. Oh, tinggal diklik aja bagian ininya, pinggirnya, terus langsung di-delete aja.
Untuk hyperlink nanti ada teman-teman di pertemuan keberapa ya? Ada juga itu untuk hyperlink. Kayaknya terakhir deh. Kalau kalian sampai ke pertemuan 4 ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman setelah kelas ini ada yang masih bingung, boleh silahkan langsung ditanyakan aja ya teman-teman ke saya. Itu nanti boleh minta ini nomornya ke Kak Sevi seperti itu ya. Bisa nanti kalau misal saya luang bisa saya bantu gitu. Kalau lewat HP disarankan lewat laptop ya Kak, soalnya banyak fitur-fitur yang nantinya mungkin diperlukan gitu. Frame atau integral itu ada di tab desain, teman-teman. Silahkan dibuka di tab desain. Di situ biasanya ada template dari PPT-nya langsung. Nah, di situ bisa pilih yang integral atau frame. Kalau iPad, setahu saya sih ini ya, ada PowerPoint gitu. Tapi biasanya fiturnya itu beda-beda gitu. Kalau misalkan pakai HP, pakai iPad gitu ya, teman-teman ya. Kalimat slide-nya itu bebas isinya, teman-teman. Untuk kalimatnya, judulnya itu saya bebaskan. Yang penting fitur-fiturnya aja itu sama. Ya, kalimatnya sendiri, judulnya juga sendiri ya. KPPT bisa buat diagram, bisa. Itu di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas dan kita akan praktekkan juga. Oke, saya coba praktekin sekali lagi ya teman-teman ya. Mohon disimak baik-baik. Oke, sebentar saya praktekkan untuk yang mana tadi? Kayak gini ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Ini saya buka PowerPoint. Ini ada di menu file, teman-teman. Langsung ke menu file, terus habis itu teman-teman bisa pilih template-nya di bagian sini. Terus teman-teman bisa cari yang Metropolitan. Langsung search aja kalau misal nggak nemu ya. Nanti langsung muncul di sini, teman-teman pilih, klik, terus habis itu teman-teman pilih yang warna biru. Mau disimak baik-baik ya teman-teman ya. Terus habis itu teman-teman create aja. Kan muncul seperti ini nih teman-teman. Silahkan teman-teman tambahkan lagi 2 slide baru. 1, 2. Ada di new slide ya, sini ya, di bagian sini. Tinggal ditambahkan. Ada 3 nih sekarang slide-nya. Terus teman-teman di slide yang pertama, kita itu kan diinstruksikan untuk menambahkan judul. Tapi judulnya itu pakai word art. Jadi di sini ini nggak diperlukan nih. Tinggal diklik aja nih yang pinggirnya langsung di hapus. Terus ini juga subtitlenya hapus juga aja. Terus teman-teman bisa langsung ke tab insert. Di situ ada word art. Pilih yang ini, olive green accent color 5 reflection. Itu dipilih. Terus habis itu teman-teman tinggal tulis judul teman-teman. Ini bebas ya judulnya ya. Ini saya contohkan aja menulis dalam slide. Gitu. Kemudian teman-teman setelah itu, kalau udah, ini berarti slide pertama selesai. Terus teman-teman bisa pindah ke slide yang kedua. Di slide yang kedua teman-teman, silahkan teman-teman, Kayaknya eh, gambarnya nggak jalan deh, slide-nya yang di-share. gimana Kak? Yang Bentar, kakak sebentar. jelasin nggak bergerak slide-nya. Oh, nggak bergerak, sebentar ya. Oke, terima kasih ya untuk ininya. Coba aku lanjut lagi deh, bentar, bentar.
Udah bener belum ya? Harusnya udah nih ya. Udah bisa ya, udah terlihat ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi. Kalau slide satunya sudah selesai teman-teman, kalau udah seperti ini artinya itu teman-teman sudah selesai slide 1. Lanjut ke slide yang kedua ya teman-teman ya. Di slide kedua ini teman-teman boleh tambahkan judulnya terlebih dahulu. Di sini misalkan judulnya adalah slide PowerPoint, misal gini. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita menambahkan paragraf. Isinya itu 5 kalimat sampai 7 kalimat. Misalkan saya contohkan kalimat 1, kalimat 2, ini contoh aja. Isinya itu bebas. 3, kalimat 4, kalimat 5. Gini ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau sudah menambahkan teks seperti ini, itu fontnya teman-teman perlu rubah. Nih, jenis fontnya perlu dirubah. Untuk slide, untuk apa namanya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk judulnya tinggal dirubah aja jenis fontnya itu menjadi cover black. Kita cari aja di sini. Oke. Kalau udah, ini disesuaikan aja ya ukurannya. Misal di sini jadi 44 gitu, nggak apa-apa. Itu saya bebaskan. Kemudian untuk paragrafnya, ini juga diganti fontnya. Ukurannya tetap 24 ya, karena di instruksi tugasnya itu 24. Kemudian untuk color-nya, itu teman-teman bisa ganti nih. Sesuaiin aja sama temanya. Saya mau pakai yang ini. Misalkan seperti ini contohnya. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai, ini berarti slide 2 sudah selesai, kita lanjut ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu kita diharapkan menambahkan kesimpulan. Isinya 3 kalimat, kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Gini ya. Nah, ini untuk fontnya juga perlu disamakan ya teman-teman ya. Boleh kayak gini, terus ukurannya boleh silahkan diubah juga. Sedangkan untuk kalimatnya itu juga dirubah fontnya. Seperti ini, terus ukurannya tetap, warnanya disamakan, gitu. Selanjutnya, instruksi selanjutnya adalah di slide yang ketiga, untuk 3 kalimat kesimpulan ini teman-teman tambahkan bullet. Untuk menambahkan bullet, teman-teman bisa ke grup paragraf sini, terus teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, diklik aja yang tanda panah ke bawah, terus teman-teman pilih yang bullets and numbering. Muncul seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, itu teman-teman pilih yang customize di bagian sini ya. Terus teman-teman ganti karakter code yang ada di bawah, diganti jadi 06DE. Kalau udah ketemu, nanti muncul simbolnya seperti ini teman-teman. Diklik, terus tinggal langsung klik OK aja. Kayak gini ya, muncul di bagian sini. Di tampilannya seperti ini ya teman-teman. Langsung ganti aja color-nya, sesuaiin aja sama si kalimatnya ini. Kalau udah, tinggal diklik OK. Seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti slide 3 sudah selesai. Seperti itu. Kalau udah, langsung aja teman-teman save aja pekerjaan kalian di menu file. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk isi kalimatnya bebas teman-teman. Nge-lag lagi kah tadi? Tadi share screen-nya muncul nggak? Iya, muncul, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman untuk tugas satunya atau percobaan 1? Untuk pertemuan kita yang awal banget ini, nanti kita menyamping gimana nih? Oh iya, menyamping, enggak menurun, tapi menyamping ya, dijadikan seperti paragraf.
gitu. Aman ya. Udah dimasukin kodenya tapi nggak ini. Coba kodenya di ini lagi ya, dimasukin lagi 06DE. Kalau misal tetap nggak ketemu simbolnya, boleh pakai simbol lain, nggak apa-apa. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau beda versi pakainya yang mana, sudah dijelaskan. Kalau misalkan word art-nya nggak ada, yang sama persis, boleh dilihat dari warnanya. Kalau warnanya hampir mirip dengan yang olive green itu, boleh dipakai, nggak apa-apa. Oke, kalau misal frame sama integral juga nggak ada, boleh bebas, tapi yang penting warnanya tetap biru ya. Biru seperti yang dicontoh. Oke, tulisan click to add title. Oke, itu nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan nggak hilang. Seharusnya bisa dihapus, tapi kalau misal nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Dibiarin aja. Untuk slide 1 itu pakainya word art, bukan teks. Jadi teman-teman bisa pilihnya langsung di word art-nya ya. Judulnya itu warna olive green ya, teman-teman. Gitu. Boleh silahkan dicari aja nanti. Oke, Kak Sevi boleh bantu jawab untuk pengumpulan tugas kapan dan di mananya bagaimana ya, Kak? Mungkin teman-teman yang menanyakan terkait tugas dikumpulkan di mana dan kapannya, boleh nanti langsung tanyakan ke Kak Sevi ya, teman-teman ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Mungkin saya akhiri untuk kelas PPT pada malam hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, bagi yang wajib mengerjakan, silahkan dikerjakan, kemudian langsung dikumpulkan saja ya kalau sudah seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekar atas materi yang telah dipaparkan dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas PowerPoint pada malam hari ini. Mungkin saya akan jawab pertanyaan tadi teman-teman ya. Untuk tugasnya ini di-save dengan nama kalian underscore percobaan PowerPoint 1. Baik, dan untuk tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Google Classroom-nya eh, yang sudah dikirimkan di grup. Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum ada, nanti akan saya kirimkan. Dan batas pengumpulannya tidak ada ya teman-teman. Jadi tugasnya bisa dikumpulkan kapan saja. Begitu. Baik, untuk link presensi sudah saya kirimkan di kolom Zoom chat ya teman-teman. Dan nomornya Kak Sekar. Baik, mungkin kelas pada malam hari ini saya cukupkan. Jika teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kepada saya melalui via WhatsApp ya teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini ya teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.